Kabar baik saudara semua. Dari kota Ambon Malise, ibu kota provinsi Seribu Pulau Maluku, selamat baku dapalai di Carita Beta. Salah satu program lokal yang terus-menerus mengangkat cerita-cerita unik dan menarik dari katong punya tanah Maluku nih. Taman Carita Beta, hari ini katong mau baca cerita sing jauh-jauh. Cuma dari sini sah, dari kota Ambon yang sekarang akan paling maju dan berkembang. Jadi mari teman-teman, dengarkan katong pun cerita kali ini di Carita Beta. Kalau secara wilayah geografis, katong punya tanah Maluku ini memang akan didominasi oleh wilayah lautan. Jadi daratannya tuh lebih kecil daripada lautan. Nah, jadi mungkin dari 1000 pulau yang dimiliki oleh provinsi ini, memang banyak daerah atau pulau-pulau tropis sepanjang Kepulauan Maluku ini. Baru akan semua itu sampai rata sah. Mulai dari dikelilingi pasir pantai yang putih bersih dan berkilau dan juga lautan biru yang membentang, membiaskan keindahan katong punya tanah Maluku nih. Nah, salah satu pulau yang indah yang ada di wilayah Maluku ini sudah Pulau Ambon, di mana disitulah letak kota Ambon yang menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian sekaligus menjadi ibu kota provinsi Maluku dari dulu. Pulau Ambon ini dianugerahi dengan keindahan landscape pulau dan topografi yang indah yang memang membentuk teluk. Makanya ada teluk dalam dan juga teluk luar. Dan juga dikelilingi oleh pantai-pantai yang menjadi pemukiman warga sejak dulu. Dulu belum ada pantai-pantai wisata di sini. Dulu semuanya adalah pemukiman warga. Memang ada yang pusing pasir putih, ada yang bakarang, tapi tetap gagah saja. Kayak sekarang nggak tahu Inja ini ada di Sopapei. Nah, ini dia nih. Tapi kebanyakan mayoritas pantai di sini, yaitu di sekitar pesisir Pulau Ambon, itu semua memiliki pasir putih dan laut biru yang melintang di pemandangan kita. Seru tuh. Anugerah keindahan dan keunikan dari pulau ini menjadikan kota ini nyaman for didatangi, dikunjungi, dan juga kota Ambon ini satu-satunya gerbang masuk ke Maluku. Karena disinilah itu di kota Ambon memang menjadi salah satu pusat transportasi atau alternatif transportasi yang digunakan di Maluku sini, yaitu untuk menghubungkan city-city atau kota-kota atau pulau-pulau yang ada di Maluku sini. Nah, lewat Maluku sini, lewat kota Ambon, dia punya ibu kota. Karena dari kota Ambonnya, semua alternatif transportasi menuju ke wilayah-wilayah Maluku itu yang sampai Tasima Simpang, semua tersedia di sini. Dan terus dikembangkan oleh pemerintah. Mulai dari pintu masuk seperti airport dan juga port atau pelabuhan, yaitu pelabuhan kapal, sehingga kenyamanan tamu-tamu atau wisatawan atau penduduk yang datang ke kota Ambon bisa menggunakan transportasi ini dengan layak dan juga nyaman, dan lebih penting lagi aman.
Hari ini kota Ambon terus berbenah diri. Pembangunan baik secara infrastruktur dan juga secara investasi. Nah, kota Ambon ini dapat katong bilang atau dikatakan berkembang. Seiring dengan perkembangan atau berkembangnya kota Ambon ini, nah demikian juga berkembang atau meluaknya masalah-masalah sosial lainnya seperti halnya kota-kota yang berkembang lainnya di Indonesia. Nah demikian juga penambahan atau kepadatan jiwa atau penduduk yang terjadi di kota Ambon sini. Nah kalau hari ini menurut data itu, ini jumlah penduduk kota Ambon sekitar 383.000 jiwa. Nah dengan kepadatan macam begitu dan perekonomian yang perdagangannya juga turut berkembang, memang membutuhkan pengelolaan yang lebih maksimal, potensial, efektif dari pemerintah kota Ambon untuk bisa mensejahterakan warga kota Ambon nih. Kalau masalah sosial memang di mana-mana sama sudah, namanya juga kota berkembang. Nah, tapi ada satu nih yang bikin Katong punya kota ini berbeda dengan kota-kota lain yang ada di Indonesia. Nah, yaitu kota Ambon ini akan paling bersih menurut pendapat orang-orang. Betul sih? Nah, menurut saudara-saudara sendiri juga ya. Tabea, Kota Ambon, Provinsi Maluku, memiliki luas wilayah 377 km persegi dengan jumlah penduduk 403.577 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan, 30 desa, negeri, dan 20 kelurahan yang menjadikan Kota Ambon kota yang terbuka bagi semua lapisan masyarakat. Terletak tepat di titik sentral wilayah Indonesia Timur, menjadikan Kota Ambon sangat potensial sebagai kota transit bisnis dan jasa perdagangan, sekaligus pintu masuk utama ke wilayah Kepulauan Maluku. Sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan Provinsi Maluku, kota ini memiliki kelengkapan infrastruktur dan fasilitas pendukung yang menjadikan Ambon sebagai pusat pertumbuhan ekonomi wilayah sekitar. Sebagai kota transit, bisnis dan jasa perdagangan, salah satu industri yang berkembang di kota ini adalah hospitality industry, mencakup kategori akomodasi, restoran, travel, dan pariwisata, serta rekreasi dengan mengedepankan pelayanan prima kepada setiap pengunjung. Di sektor pariwisata dan perikanan, Ambon memiliki bentang alam pegunungan dan pesisir pantai yang menawan dengan negeri-negeri adat yang kaya sejarah, adat istiadat, dan budaya. Serta semakin berkesan dengan apitan dua teluk yang indah, yaitu Teluk Ambon dan Teluk Baguala, yang memiliki potensi perikanan tangkap yang cukup besar. Kota Ambon di tahun 2019 lalu telah diakui dalam jaringan kota kreatif berbasis musik oleh UNESCO. Predikat ini diberikan karena warga kota Ambon dikaruniai talenta dan intuisi bermusik yang tinggi dan dapat dikembangkan sebagai salah satu motor penggerak ekonomi kreatif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Predikat sebagai kota musik menjadikan kota Ambon dapat berdiri sejajar dengan kota-kota kreatif lainnya di dunia. Pemerintah Kota Ambon dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik mengusung 11 kebijakan prioritas, yakni konsolidasi internal birokrasi, penataan manajemen pengelolaan keuangan dan aset daerah, identifikasi data dan penyelesaian hutang pihak ketiga, sinkronisasi program penurunan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan asli daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan layanan perizinan dan non-perizinan, penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kota Ambon
dengan pemerintah pusat dan Provinsi Maluku, perwujudan Ambon bersih, fasilitasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Ambon tahun 2024, serta menjaga netralitas ASN, mendukung kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Maluku dalam penanganan pandemi COVID-19. Dengan kebijakan prioritas ini, pemerintah Kota Ambon akan terus bekerja untuk menjadikan Kota Ambon sebagai kota yang maju, aman, nyaman, indah, sehat, dan sejahtera. Mari berkunjung ke Kota Ambon, nikmati keindahan alam, budaya, kuliner, dan keramahan masyarakat. Itu sudah saudara penjelasan dari Pak pejabat wali kota yang memang sekarang menjabat tuh. Nah, yang memang melakukan pembangunan dengan juga berusaha mengikuti perkembangan teknologi nih. Yaitu hari ini pemerintah Kota Ambon turut mensinergikan operasionalnya dengan Smart City System. Memang ini adalah salah satu jawaban pemerintah atas pengelolaan yang lebih efektif terhadap masyarakat dan juga terhadap Kota Ambon. Jadi langsung bisa berhadapan atau komunikasi begitu. Sekarang ini dari pemerintah kota dong sudah melakukan pemantauan di semua tempat dan lokasi. Dari pengolahan parkiran, pengolahan sampah, dan juga adanya penanggulangan banjir atau bencana-bencana alam yang terjadi tiba-tiba. Nah, hari ini pemerintah Kota Ambon bisa ambil tindakan dan pencegahan juga untuk lebih cepat. Karena dengan adanya kemudahan dari Smart City System yang memang digunakan. Keren toh? Katum berharap saja semoga sumber daya manusia yang digunakan untuk mengelola Smart City ini juga mempunyai keterampilan yang tersendiri atau terampil. Nah, itulah salah satu kemajuan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Ambon. Kalau dulu Kota Ambon nih pas tahun 99 pernah pecah konflik sosial di sini. Provokator dengan orang-orang yang bertanggung jawab dong bikin pecah belah katong punya hubungan adik kakak di sini. Nah, tapi hari ini tuh paling beda. Mulai dari infrastruktur kota yang setiap tahunnya ada pembangunan. Bahkan kalau dulu tuh Kota Ambon punya beberapa landmark atau patung pahlawan begitu tuh kayak Patung Murah dan Kristina saja. Dan cuma beberapa monumen. Sekarang nih landmark dan ikon Kota Ambon paling banyak. Mulai dari jembatan merah putih yang ada di tengah-tengah teluk itu, sampai Denggong Perdamaian lagi yang berdiri tepat di tengah kota for memperingati terjadinya konflik orang bersaudara. Karena adanya kemajemukan dan keanekaragaman masyarakat di Kota Ambon nih, nilai toleransi dan harmonisasi memang dijunjung tinggi di sini. Makanya di sini hari ini tersedia semua rumah ibadah bagi seluruh umat agama yang mau menjalankan punya ibadah di rumah ibadah masing-masing. Nah, di sini sudah di Kota Ambon nih hidup manis itu menjadi salah satu patokan di Porkatong.
Seiring dengan sektor pariwisata di Indonesia Timur yang terus berkembang nih, akan berdampak ke kota Ambon juga. Nah sekarang nih kota Ambon sudah jadi kota transit yang memang semua orang mesti lewat sini dulu. Kalau dong mau ke salah satu destinasi wisata di wilayah Maluku nih. Seng heran, sekarang nih banyak hotel-hotel baru yang buka, lalu berpengaruh juga ke sektor kuliner. Tapi saudara yang salah. Nah kota Ambon ini sih cuma jadi city hub saja. Kota Ambon juga termasuk salah satu kota atau tempat di Maluku yang menjadi destinasi favorit for wisatawan ini. Karena di kota Ambon atau Pulau Ambon sini akan punya wisata itu termasuk komplit sudah. Kalau kau bisa bilang, kalau kau bicara pariwisata tuh. Nah mulai dari pantai-pantai indah yang ada di kelilingi akan Pulau Ambon nih, itu menjadi salah satu destinasi yang wajib dikunjungi bagi wisatawan datang ke sini. Nah baru wisatawan yang lain juga cukup lengkap. Kuliner ada juga. Nah bagi wisatawan atau tamu-tamu yang suka dengan wisata budaya atau cagar budaya yaitu peninggalan sejarah. Di sini juga terdapat benteng peninggalan sejarah. Nah kalau mau wisata alam kayak pegunungan, di sini juga tersedia. Mantap sudah. Nah sekarang nih akan juga berpengaruh kepada toko oleh-oleh nih. Nah sekarang toko oleh-oleh itu yang ada kayak tradisional pinggir jalan nih. Memang tetap ada, tapi ini menjadi pilihan juga untuk kemajuan kota Ambon nih. Nah sekarang nih kota Ambon punya packingan oleh-oleh akan punya packaging itu, paling luar biasa. Bisa bersaing dengan oleh-oleh di kota besar kayak kota Bandung kak. Karena nih mulai dari varian atau packingnya sampai dia akan rasa juga udah bikin akan sadap. Nah toko-toko oleh-oleh ini akan berdiri ada banyak di dalam tengah-tengah kota. Jadi tamu-tamu yang mau datang ke kota Ambon dapat dengan gampang sampai di tempat oleh-oleh nih. Sebagai kota yang menghasilkan banyak penyanyi nasional yang memang sudah tertanam di nasional atau bahkan bagi orang Indonesia bahkan sampai internasional bahwa orang-orang Ambon itu pintar menyanyi dan mereka semua orang-orang yang menyanyi itu biasa asal dari Ambon di Maluku nih. Jadi kalau di Ambon sini kalau mau tanya menyanyi dia musik saja jangan lawan katung sudah saudara. Sing salah. Karena pas tahun 2019 yang lalu, salah satu lembaga di bawah UNESCO yaitu UCCN, yaitu UNESCO City Creative Network mengakui dan menerima kota Ambon menjadi salah satu anggota dari kota kreatif berbasis musik di dunia nih. Yang hadir lembaga itu. Sampai dengan hari ini masih menjadi fokus pemerintah untuk membangun dan memberdayakan kemampuan masyarakat dari sisi ekonomi kreatif khususnya musik ini. Nah kalau dulu sebelum Covid itu memang banyak dong bikin acara. Nah jadi sekarang akan ada mati dulu. Kemudian setelah Covid ini reda nanti. Semoga kota Ambon juga menjadi salah satu kota destinasi musik di Indonesia. Yaitu mangkali satu hari orang mangkali datang sini for nonton konser kah. Karena ketemu kota ini indah.